Minggu ke-1. Apakah itu SIA? SIA, atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Akuntansi, adalah sekumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. SIA terdiri dari 5 komponen: orang-orang, prosedur-prosedur, data, software atau perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi. Dengan kelima komponen ini, SIA memiliki 3 fungsi penting dalam organisasi, yaitu mengumpulkan data dan menyimpan data. Data yang disimpan bisa berisi tentang aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi. 2. Mengubah data menjadi informasi. Informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga harta organisasi. Poin selanjutnya, mengapa mempelajari SIA? Pemahaman cara sistem akuntansi bekerja, cara mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu organisasi, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka. Cara memastikan ketersediaan, keandalan, dan keakuratan informasi tersebut. Dapat memahami sistem-sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Untuk memahami SIA, klien agar informasi yang digunakan untuk perencanaan dan pemenuhan syarat pajak sudah lengkap dan akurat. Salah satu jenis pelayanan konsultasi yang paling cepat berkembang berkaitan dengan perencanaan pemilihan dan implementasi SIA yang baru. CTP mengidentifikasi para CPA atau Certified Public Accountant yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang teknologi dan yang memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai organisasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Spesialis baru CTP ini mencerminkan pengakuan IGPA atas pentingnya teknologi informasi dan hubungannya dengan akuntansi. 10 kegiatan kerja yang paling penting yang dilakukan oleh para akuntan. 1. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. 2. Perencanaan strategis jangka panjang. 3. Mengelola fungsi akuntansi dan keuangan. 4. Konsultasi internal. 5. Anggaran jangka pendek. 6. Analisis keuangan dan ekonomi. 7. Perbaikan proses. 8. Sistem dan operasional. 9. Evaluasi kinerja dari organisasi. 10. Analisis pelangganan dan profitabilitas produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan SIA antara lain budaya organisasi, strategi, teknologi informasi. Itulah yang terkandung dalam SIA. Peran SIA dalam rantai nilai atau yang sering disebut value chain. Umumnya, organisasi bertujuan menyediakan nilai untuk pelanggan mereka. Sebuah organisasi akan menguntungkan jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari biaya produksi atau jasa. Aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggannya: logistik, lingkar dalam, operasi, logistik lingkar luar, lanjut pemasaran dan penjualan, sampai ke pelayanan jasa. Aktivitas pendukung yang terdapat dalam SIA antara lain infrastruktur perusahaan, teknologi, sumber daya manusia, dan pembelian atau pengadaan. Sistem nilai atau value system. Organisasi harus berinteraksi dengan para pemasok, distributor, dan pelanggan. Rantai nilai perusahaan dan rantai nilai para pemasok, distributor, dan pelanggan bersama-sama membentuk sistem. Nah, di sini kita bisa lihat rantai persediaan atau dari bahan mentah, pemasok, pabrik, distributor, pengecer, lalu ke konsumen.
Bagaimana SIA dapat menambah nilai bagi organisasi? Yaitu dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, berbagai pengetahuan. SIA yang dirancang dengan baik juga dapat membantu meningkatkan laba organisasi dengan memperbaiki efisiensi dan efektivitas rantai persediaannya. Data dan informasi serta pengambilan keputusan. Data adalah fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan proses dengan sistem informasi. Sedangkan informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti atau pengambilan keputusan yang tepat. Kebutuhan data untuk setiap kegiatan. Contoh generiknya, sumber daya, kegiatan, masuk agen-agen, dan transaksi penjualannya terdapat persediaan dan penjualan. Dalam persediaan dan penjualan ada pelanggan dan tenaga penjual. Pembayaran ke pemasok berupa uang tunai, pembayaran kasir masuk ke pemasok. Data dan informasi serta pengambilan keputusan, karakteristik informasi yang berguna, relevan atau tepat waktu, andal, dapat dipahami, lengkap, dapat diverifikasi. Langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah terlebih dahulu. 2. Memilih metode untuk memecahkan masalah. 3. Mengumpulkan data yang dibutuhkan. 4. Menginterpretasikan keluaran model tersebut. 5. Mengevaluasi alternatif yang ada. Dan yang keenam, memilih dan melaksanakan solusi yang dipilih. Keputusan dapat dikategorikan berdasarkan berikut. 1. Tingkat struktur yang ada. 2. Atau berdasarkan lingkupnya. Struktur keputusan. Keputusan terstruktur bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik, begitu sebaliknya. 2. Ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian, serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Ruang lingkup keputusan. Pengendalian operasional berurusan dengan kinerja. Pengendalian manajemen berurusan dengan pemakai sumber daya. Perencanaan strategis berurusan dengan penetapan tujuan dan kebijakan organisasi. Strategi dan strategis. 2. Strategi berdasar bisnis. 1. Strategi biaya rendah. 2. Strategi diferensi produk dan jasa. Posisi strategi dasar. Ada 3. 1. Posisi strategi berdasarkan keanekaragaman. 2. Posisi strategis berdasarkan kebutuhan. 3. Posisi strategis berdasarkan aksesnya. Apakah nilai informasi itu? Nilai informasi adalah manfaat yang dihasilkan oleh informasi setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut. Nah, di sini dijelaskan bagaimana peran SIA. Peran SIA di internet menjadi strategi penting. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dirancang untuk mengatasi masalah karena mengintegrasi seluruh aspek operasi perusahaan dengan SIA. Kunci utama dan fitur sistem ERP adalah integrasi data keuangan dan data non-keuangan operasional. Selesai.